EPS 16 Kebahagiaan Faris. Saat ini Faris tengah menyiapkan beberapa keperluan yang akan digunakannya sesuai dengan petunjuk Nia. Walau ia harus mengobrak-abrik dapur, akhirnya ia menemukan barang-barang yang dibutuhkannya. Seperti oven, mixer dan juga peralatannya lain yang dibutuhkan untuk membuat kue coklat yang diminta Nia. Oke, sekarang bahan-bahannya lagi. Ucap Nia, kemudian ia pun meminta Faris mencari beberapa bahan untuk membuat kue seperti tepung, gula, telur, coklat dan bahan-bahan kue yang lainnya. Faris kembali mengacak-acak dapur mencari bahan yang dimaksud Nia. Saat itu Nia bisa melihat semua itu ada di sana di mana koki yang bekerja di rumah itu selalu membuat menu-menu masakan berbeda. Begitupun dengan desertnya. Setelah mencari, akhirnya Faris pun menemukannya. Sementara itu, Nia hanya duduk di kursi tinggi yang ada di meja dapur. Lagi-lagi ia hanya memerintah. Meminta Faris memasukkan gula dan juga telur ke dalam wadah dan meminta untuk mengocoknya. Faris yang tak pernah mengocok menggunakan mixer langsung menggunakan putaran yang paling kencang. Membuat telur itu kini berhamburan keluar dari wadah karena Faris menggunakan wadah yang cukup kecil. Bahkan, sebagian telur terpercik ke pakaiannya. Nia tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi suaminya. "Ayo, Mas, ambil telurnya lagi," ucap Nia menunjuk ke beberapa telur yang masih utuh di sampingnya. Faris kembali berusaha memecahkan telur itu dengan sempurna. Setelah semua telur sudah kembali dipecahkannya dengan jumlah yang sesuai dengan yang disebutkan Nia, Faris mengambil wadah yang lebih besar dan menukarnya dengan wadah yang tadi. Faris pun mulai mengocoknya dengan putaran pelan. Kesalahan yang tadi kini diperbaikinya di percobaan kedua ini. Nia yang mengangguk-angguk melihat usaha suaminya. "Iya, Mas, seperti itu. Kocok sampai adonannya mengembang," ucap Nia membuat Faris hanya memberi isyarat dengan membentuk huruf O dengan menautkan jari telunjuk dan ibu jarinya sambil terus mengocok adonan yang ada di depannya. Bibi yang tidur di lantai 1 di dekat dapur mendengar kegaduhan yang terjadi di dapurnya. Ia pun keluar dan alangkah terkejutnya dia melihat majikannya yang selama ini bahkan tak pernah menginjakkan kaki di dapur kini terlihat mengocok adonan kue. Ia pun menghampirinya dengan ragu-ragu. "Bapak sedang apa?" tanyanya. "Selamat malam, Bi. Maaf mengganggu tidur Bibi ya," ucap Nia. Bibi langsung melihat ke arah Nia yang tadi tak sempat diperhatikannya. Bibi sudah tahu jika majikannya itu sedang hamil dan mungkin saja ini adalah permintaan calon bayinya. "Ibu mau makan sesuatu, biar Bibi saja yang membuatnya," ucap Bibi menawarkan diri. Namun, Nia menggeleng. "Nggak usah, Bi. Bibi istirahat saja. Aku sudah punya koki," ucap Nia menunjuk ke arah Faris yang tengah fokus pada adonan yang sudah mulai mengembang di depannya itu. Bibi bingung harus bersikap seperti apa. Apakah melakukan apa yang diminta Nia untuk kembali ke kamar dan beristirahat atau membantu majikannya itu. Tapi, setahu Bibi biasanya sang istri tak ingin jika dibuatkan oleh yang lainnya. Jika memang ia ingin dibuatkan oleh ayah dari bayinya. Bibi yang bingung akhirnya memilih hanya berdiri di samping tuannya dan mengerjakan apa yang diminta oleh Faris. Seperti membersihkan telur dan gula yang tadi sempat tercecer saat percobaan pertama. "Mas, sepertinya itu sudah mengembang. Masukkan terigu dan coklatnya," ucap Nia menunjuk kedua bahan yang ada di sampingnya. Nia tadi sudah membantu menakar kedua bahan tersebut, sehingga Faris hanya tinggal menambahkannya ke adonan dan sambil terus mengocoknya. Sementara itu, Bibi yang melihat cetakan kue yang sudah disiapkan oleh tuannya berinisiatif sendiri untuk mengolesi mentega agar saat memasak kuenya nanti ke dalam cetakan tersebut adonannya tak akan melekat saat setelah matang. "Ini apa lagi?" tanya Faris setelah dirasanya adonan tersebut sudah tercampur sempurna. Nia hanya menunjuk cetakan yang dipegang oleh Bibi. "Itu sudah selesai, Bi," tanya Faris saat melihat apa yang dilakukan Bibi pada cetakannya. "Iya, ini sudah selesai, Pak," ucap Bibi memberikan cetakan tersebut dan membantu Faris untuk meratakan adonan yang tadi telah dikocoknya dan dimasukkan ke dalam cetakan tersebut. Bibi juga sudah memanaskan oven untuk memanggangnya. "Ini sudah selesai, tinggal dipanggangkan," ucap Faris membuat Nia pun mengangguk. "Bi, ada hiasan kue lain?" "Tidak," tanya Nia membuat Bibi pun mengambil beberapa hiasan kue dan memberikannya di atas adonan tersebut.
Tak lupa dia juga meminta Faris untuk membuat jus setelah memasukkan adonan kue tersebut ke dalam oven. Kamu mau jus apa? Tanya Faris. Karena biasanya jika Nia memakan kue itu akan ditemani oleh jus apel. Ada buah apel enggak, Bi? Tanya Nia membuat Bibi dengan sigap mengambil beberapa buah apel yang diinginkan Nia. Ini, Bu, ada beberapa. Ucap Bibi membawa 5 buah apel yang tersisa di dalam kulkas. Biar saya buatkan, Bu. Ucap Bibi. Enggak usah. Biar saya saja yang buatkan. Ucap Faris mengambil buah tersebut, mencuci dan mulai membuat jus. Tentu saja Bibi tak tinggal diam. Ia membantu mengambilkan bahan-bahan yang lainnya yang dibutuhkan dan juga menyiapkan gelas. Jus sudah selesai. Faris meletakkannya di depannya. Nia mencicipinya dan memberikan jempol kepada Faris. Mereka pun terus berbincang-bincang sambil menunggu kue coklat yang dipanggangnya. Bibi bantu membereskan kekacauan yang dibuat oleh Faris dan begitu kuenya matang, Bibi kembali mengangkat dan meletakkannya di piring kue yang diinginkan Nia. Mata Nia pun jadi berbinar senang saat Bibi meletakkannya di depannya. Wah, rasanya pasti enak, ucap Nia yang mengibas-ngibas aroma kue tersebut untuk menghirupnya. Faris mengambil pisau yang diberikan oleh Bibi dan 2 buah piring. Faris mengiris 2 potong kue tersebut dan memberikannya kepada Nia dan untuknya. Tiba-tiba, ia juga ingin makan apa yang tadi telah dibuatnya dengan susah payah. Begitu keduanya bersama-sama mencoba, keduanya saling menatap. Rasanya enak. Ya, ucap Faris membuat Nia pun mengangguk. Iya, rasanya enak, Mas. Keduanya pun makan kue coklat itu sambil terus mengobrol dengan ditemani jus apel. Bibi yang melihat majikannya itu tak memiliki minuman, berinisiatif untuk membuat kopi dan meletakkannya di depan majikannya. Bibi tidur saja. Ini sudah larut malam. Bi, ucapnya membuat Bibi pun mengangguk dan berjalan masuk ke kamarnya. Bibi sesekali ia melihat ke arah Faris dan juga Nia. Bibi sudah lama bekerja di rumah itu bahkan saat Faris belum menikah dengan Raya. Ia tahu betul seperti apa kehidupan di rumah itu dan ia ikut bahagia saat melihat salah satu majikannya itu kembali bahagia setelah mengalami masa sulit yang menimpa pernikahannya terdahulu. Setelah menghabiskan sepotong kue coklat yang tadi dibuat Faris, keduanya pun kembali ke kamar mereka. Setelah berhasil memakan makanan yang diinginkannya, barulah Nia bisa tidur dengan nyenyak. Faris ikut berbaring sambil terus mengusap perut istrinya. Ia sudah tak sabar ingin bertemu dengan bayi mereka. Hari ini kehamilan sang istri merupakan kabar bahagia untuknya. Hari-hari Nia berlalu dengan begitu bahagia dengan Faris yang terus memanjakannya, melakukan apa saja yang diminta Nia. Walaupun Nia bukanlah ibu hamil yang terbilang rewel, namun Faris terus saja memanjakannya. Semenjak mendapat kabar jika Nia sedang hamil, Faris mengubah jam kerjanya menjadi lebih sedikit dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Nia. Satu hal yang menjadi kebiasaannya, yaitu ingin makan apapun setiap malamnya dan harus dibuatkan oleh Faris dan itu dimaklumi oleh seluruh keluarga. Bahkan, terkadang saat mendengar suara ribut-ribut di dapur mereka sudah tahu jika itu adalah Faris yang sedang memasak untuk Nia. Terkadang Agatha juga bangun dan membantu anaknya. Hari-hari dilalui Nia dengan menjadi menantu kesayangan di rumah itu. Malam hari, Nia kembali ingin makan. Namun, berbeda di malam sebelumnya. Jika di malam sebelumnya yang meminta Faris untuk membuat makanan dan memasaknya sendiri meminta suaminya itu untuk membawanya ke sebuah restoran, tempat ia dan Dita selalu makan bersama. Nia yang membangunkan Faris yang sedang tertidur, memintanya untuk mengantarnya. Mas, anterin aku ya. Aku benar-benar tak tahan ingin makan di restoran itu. Pinta Nia. Ia benar-benar tak tahan ingin mencicipi makanan tersebut. Faris yang baru terbangun langsung melihat jam yang ada di dinding kamarnya. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ya udah, kamu sebutkan saja mau makan apa. Nanti aku yang beli di tempat yang kamu maksud tadi. Ucap Faris yang tak mungkin membawa Nia keluar di tengah malam seperti saat ini. Enggak, Mas, tapi aku pengen makan di sana. Boleh ya? Aku ingin makan steak. Rengek Nia membuat Faris pun berpikir sejenak. Ia tahu istrinya itu sangat tak bisa tahan jika ingin memakan sesuatu yang memang keinginannya. Bagaimana kalau itu Mas saja yang buatkan untukmu? Nanti aku minta Bibi ajarkan. Buatan Bibi juga enak kok.
Ucap Faris membuat Nia pun menggeleng. Ia bahkan kini sudah berkaca-kaca saat permintaannya ditolak. Ya udah, kita pergi. Jangan nangis dong. Apapun yang kamu inginkan akan aku berikan. Ucap Faris kemudian ia beranjak dari tempat tidurnya. Berjalan menuju ke ruang ganti dan mengambil jaket untuk Nia dan juga kunci mobilnya. Ayo kita pergi. Ucap Faris setelah memakaikan jaket pada Nia. Mereka pun menuruni anak tangga. Bersiap untuk pergi ke restoran yang dimaksud oleh Nia. Faris, Nia, kalian mau kemana? Tanya Agatha yang tadi terbangun karena sudah terbiasa terbangun tengah malam seperti itu. Biasanya Agatha yang membantu Faris membuat menu makanan yang diinginkan Nia. Ini, Bu, Nia ingin makan steak. Jawab Faris membuat Agatha pun langsung dilihat ke arah menantunya. Kamu mau beli di mana? Tanya Agatha. Di restoran X. Aku suka makan di sana. Bu, jawab Nia yang membuat Agatha yang juga sering makan di sana mengerutkan keningnya. Nia, Faris, kamu sadar ini jam berapa? Restoran itu paling lama buka jam 10. Ini sudah jam berapa? Nak. Tanya Agatha memperlihatkan jam yang ada di pergelangan tangannya.